Memastikan kenyamanan ibadah kelompok rentan, tahun ini panitia haji menyiagakan 52 armada bus berteknologi hidrolik di Kota Mekah. Dengan inovasi bodi kendaraan yang bisa merendah, jemaah pengguna kursi roda bisa masuk ke kabin dengan mudah tanpa perlu diangkat. Teriknya matahari Mekah tidak lagi menjadi penghalang bagi jemaah haji kelompok rentan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Di tahun ini pemerintah menyiagakan 52 unit bus sholawat khusus berteknologi suspensi hidrolik. Kendaraan pintar ini mampu merendahkan bodinya hingga sejajar dengan aspal atau trotoar jalan. Dengan inovasi ini, pengguna kursi roda bisa meluncur masuk kabin tanpa perlu diangkat atau mengalami sakit saat proses naik turun kendaraan. Bis itu yang jelas untuk bis disabilitas, dia bisa turun bisnya itu. Sehingga jemaah itu yang pengguna kursi roda tidak perlu diangkat, langsung didorong. Langsung masuk ke kabin bis itu nggak perlu diangkat, tapi langsung didorong. Itu bisnya bisa turun. Guna menjaga efektivitas di tengah kemacetan Mekah, bus khusus berkapasitas maksimal 18 orang ini beroperasi menggunakan sistem panggilan atau request dari petugas halte. Jika terdapat penumpukan jemaah lansia atau disabilitas yang akan melaksanakan umroh wajib, petugas sektor akan langsung mengontak kantong parkir agar armada khusus tersebut segera meluncur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News melaporkan. Ya, seluruh jemaah haji Indonesia bisa memasuki area Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah di kawasan Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Jemaah diimbau agar berhati-hati dengan oknum yang meminta bayaran untuk membantu masuk Raudhah karena masuk Raudhah gratis atau tanpa biaya. Ada dua cara bagi jemaah calon haji untuk bisa masuk Raudhah. Pertama, melalui tasreh atau izin resmi dari otoritas Arab Saudi, dan yang kedua yaitu melalui aplikasi nusuk. Jalur tasreh bisa didapat jemaah secara massal melalui ketua rombongan yang dijadwalkan petugas haji sektor khusus Nabawi. Sementara aplikasi nusuk diperuntukkan bagi perorangan melalui gawai masing-masing jemaah. Kedua akses masuk Raudhah tersebut bisa didapat secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Dan kami tegaskan bahwa masuk Raudhah itu gratis. Ya, kami ulangi, masuk Raudhah itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada jamaah dipungut biaya, itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kami mohon untuk segera melaporkan kepada petugas kami. Jika jemaah haji menemukan masalah untuk bisa masuk Raudhah, jemaah bisa bertanya ke petugas haji yang disiagakan di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan. Fasilitas layanan Makkah Rute memangkas proses imigrasi Arab Saudi yang panjang diselesaikan sejak di tanah air. Layanan ini membuat perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Berikut laporan jurnalis Sindo News TV Eti Juitasari dari Madinah, Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi akan tertata dan efisien melalui implementasi layanan Makkah Rute. Program ini mulai diterapkan sejak jemaah haji pertama diberangkatkan, yaitu pada tanggal 22 April 2026. Jemaah diberangkatkan dari sejumlah embarkasi yang telah menerapkan sistem tersebut, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Melalui skema ini, seluruh proses keimigrasian dan administrasi haji diselesaikan sejak di tanah air. Setibanya di Madinah, jemaah tidak lagi melalui proses imigrasi ulang dan langsung diarahkan menuju akomodasi untuk disebar ke hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi. Kebijakan ini menjadi salah satu keunggulan utama Makkah Rute yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan.
Ya, kisah inspiratif lainnya datang dari seorang pedagang sate di Denpasar, Bali. Dengan usahanya sejak bujangan, dirinya akhirnya dapat menginjakkan kaki di Tanah Suci bersama sang istri. Inilah Paidi, seorang pedagang di Denpasar, Bali yang menjajakan sate lezat setiap harinya. Namun siapa sangka, sate-sate dijualnya dapat membawanya berhaji bersama istrinya Hamidah. Impian Paidi untuk menyempurnakan ibadahnya ini telah muncul sejak dirinya bujangan. Ia rutin mengumpulkan hasilnya berjualan mendorong gerobak sejak pukul 4 sore hingga 10 malam. Hasilnya pun terbayar lunas. Usai Paidi dan istrinya mendapat panggilan menunaikan ibadah haji dari kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Denpasar. Kalau saya ini pendaftaran 2013, daftar haji. Baru saat ini dipanggil karena tahun kemarin itu baru cadangan. Ya ketika dipanggil, alhamdulillah dalam hati ini serasa menangis. Paidi dan Hamidah akan diberangkatkan ke Embarkasi Surabaya bersama 283 calon jemaah haji dari Denpasar yang terbagi dalam 2 kloter. Hal ini menjadi bukti bahwa pintu-pintu Tanah Suci selalu terbuka bagi mereka yang berikhtiar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Kisah lainnya datang dari seorang tukang becak di Sulawesi Selatan yang akhirnya dapat menunaikan ibadah haji. Dirinya mengumpulkan uang selama 26 tahun hanya dari mengayuh becak. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Mungkin kata-kata inilah yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan Kamiseng. Tukang beca ini akhirnya dapat mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci bersama istri untuk menunaikan ibadah haji. Mengayuh beca sejak tahun 2000. Setiap harinya Kamiseng mengantongi penghasilan yang tidak tetap, antara Rp50.000 hingga Rp90.000 per harinya. Dari hasil tersebut, dirinya tekun menyisihkan uang meskipun harus menggantungkan kebutuhannya dan sumber rezeki yang sama. Hingga 2013, ia dan istrinya memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. 26 tahun berlalu, perjuangan Kamiseng terbayar lunas untuk melengkapi rukun Islamnya. Gimana ceritanya, Pak? Beca saja gue bawa. Terus? Itu pas itu ada banyak uang kita kumpul, terpaksa mendaftar. Itu berapa lama kita menabung, Pak? Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Oh, itu dari hasil gayung becak ya, Pak? Becak, tidak ada yang lain. Dari kisah Kamiseng kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, tidak ada mimpi yang mustahil. Kami sempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan.